Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis rasio keuangan dan perbandingan kinerja keuangan tahun 2018 dan 2019 perusahaan PT Semen Batu Raja Tbk. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Puja Magdatila dengan nomor BP 1910532057. Sebelum kita membahas analisis rasio keuangan PT Semen Batu Raja Tbk, kita dapat melihat profil PT Semen Batu Raja Tbk. PT Semen Batu Raja Tbk adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang industri semen. Menurut data terbaru, harga saham PT Semen Batu Raja Tbk sekitar Rp550 dan berkantor pusat di Indonesia. Selain itu, pada tahun 2018, PT Semen Batu Raja Tbk memproduksi sekitar 2,15 juta ton semen dan memiliki wilayah operasi di Sumatera Selatan dan Lampung. Sedangkan untuk laba operasi pada tahun 2018 sekitar 76,7 miliar rupiah. Baiklah, kita akan masuk ke dalam rasio keuangan PT Semen Batu Raja Tbk. Rasio keuangan terbagi atas 4. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, yaitu merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban finansialnya yang segera jatuh tempo. Lalu terbagi lagi ada beberapa macam. Yang pertama, current ratio. Current ratio adalah rasio membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan hutang jangka pendek perusahaan yang bersangkutan. Bisa kita lihat pada Semen Batu Raja Tbk pada tahun 2018 current ratio-nya sekitar 2,13, sedangkan pada tahun 2019 yaitu sekitar 2,28, yang artinya mengalami peningkatan. Lalu yang kedua ada quick ratio, adalah sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar untuk menutupi utang lancarnya. Cara mencari quick ratio yaitu aktiva lancar dikurang persediaan, lalu dibagi dengan hutang lancar. Terlihat pada tahun 2018 quick ratio-nya sekitar 1,67, sedangkan pada tahun 2019 yaitu 1,56, yang artinya mengalami penurunan. Lalu selanjutnya yaitu cash ratio, adalah rasio membandingkan kas dan aktiva lancar yang segera menjadi uang kas dengan hutang lancar, yang mana cara mendapatkannya yaitu kas ditambah efek lalu dibagi dengan hutang lancar, yang mana pada tahun 2018 cash rasionya sekitar 0,74, sedangkan pada tahun 2019 yaitu 0,43, yang artinya mengalami penurunan. Lalu jenis rasio yang kedua yang akan kita bahas yaitu rasio leverage atau solvabilitas, yang merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang. Yang terbagi pada ada beberapa macam. Yang pertama yaitu debt ratio, yaitu rasio keuangan yang menunjukkan presentase aset perusahaan yang disediakan melalui utang, yang mana cara mendapatkannya yaitu total hutang dibagi total aktiva lalu dikali 100%, yang mana pada tahun 2018 sekitar 37,27%, sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 37,49%. Lalu yang kedua yaitu debt to equity ratio, yaitu rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif dari ekuitas dan utang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Didapat dengan cara yaitu total hutang kita bagi dengan modal lalu dikali 100%, yang mana pada tahun 2018 mendapatkan 59,43%, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu sekitar 59,98%. Lalu yang ketiga, coverage ratio, yaitu rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga, yang mana cara mendapatkannya yaitu EBIT dibagi beban bunga. EBIT merupakan laba sebelum pajak
sebelum dikurangi pajak dan juga sebelum dikurangi dengan bunga. Yang pada tahun 2018 didapatkan sekitar 2,1 kali. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1,5 kali. Lalu yang keempat yaitu Fixed Charge Coverage Ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen saham preferen, bunga, angsuran, pinjaman, dan sewa. Cara mendapatkannya yaitu dengan cara EBIT ditambah bunga ditambah angsuran sewa, lalu dibagi dengan bunga ditambah angsuran sewa, yang mana pada tahun 2018 didapatkan sekitar 2,33 kali, lalu pada tahun 2019 mengalami penurunan sekitar 2,13 kali. Lalu jenis rasio yang ketiga yang akan kita bahas yaitu rasio aktivitas. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Terbagi pada beberapa macam juga. Yang pertama yaitu inventory turnover. Adalah rasio untuk mengukur tingkat perputaran persediaan tersebut. Yang mana cara mendapatkannya yaitu dengan cara harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Yang mana rata-rata persediaan kita dapatkan dengan persediaan awal tahun ditambah dengan persediaan akhir tahun, lalu kita bagi 2. Pada tahun 2018 didapatkan sekitar 11,71 kali. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan yaitu sekitar 9,48 kali. Lalu selanjutnya yaitu average days inventory, yaitu untuk mengetahui berapa lama rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang sebelum dijual atau masuk proses produksi. Cara mendapatkannya yaitu dengan rata-rata persediaan kita kalikan dengan 360 hari, lalu kita bagi dengan harga pokok penjualan atau harga pokok yang mana hasilnya yaitu pada tahun 2018 30,73 hari atau bisa kita bulatkan menjadi 31 hari. Lalu pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 37,94 hari atau 38 hari. Lalu yang selanjutnya receivable turnover, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam pengelolaan piutang. Yang mana cara mendapatkannya yaitu penjualan kita bagi dengan rata-rata piutang, yang mana rata-rata piutang kita dapatkan dengan persediaan piutang awal ditambah piutang akhir tahun lalu dibagi dengan 2. Yang mana pada tahun 2018 didapatkan sekitar 4,7 kali. 4,07 kali. Sedangkan pada tahun 2019 sekitar 4,13 kali, artinya mengalami peningkatan. Lalu selanjutnya, receivable collection period, yaitu untuk mengetahui lamanya piutang tertagih atau receivable collection period. Yang mana cara mendapatkannya yaitu rata-rata piutang kita kali dengan 360, lalu kita bagi dengan penjualan kredit. Yang mana pada tahun 2018 didapatkan sekitar 88,24 hari atau bisa kita bulatkan menjadi 88 hari. Lalu pada 2019 mengalami penurunan sekitar 87,8 hari atau bisa kita bulatkan menjadi 87 hari. Lalu selanjutnya yaitu fixed asset turnover, yaitu rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan aktiva tetap dalam mendapatkan penghasilan. Yang mana cara mendapatkannya itu dengan penjualan kita bagi dengan aktiva tetap. Yang mana pada tahun 2018 didapatkan sekitar 0,49 kali. Lalu pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 0,47 kali. Lalu selanjutnya yaitu asset turnover, yaitu rasio keuangan yang mengukur efisiensi penggunaan aset suatu perusahaan dalam menghasilkan pendapatan penjualan atau pendapatan penjualan bagi perusahaan. Yang mana cara mendapatkannya itu penjualan kita bagi dengan total aktiva, yang mana pada tahun 2018 didapatkan 0,36 kali dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 0,35 kali.
Lalu selanjutnya jenis rasio selanjutnya akan kita bahas, yaitu rasio keuntungan atau rentabilitas atau profitabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan. Yang pertama, gross profit margin adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Cara mendapatkannya yaitu dengan laba kotor kita bagi dengan penjualan, lalu dikalikan dengan 100%. Lalu didapatlah hasilnya pada tahun 2018 yaitu 35,4%. Lalu pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 43,75%. Selanjutnya yaitu profit margin adalah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk suatu tingkat kegiatan penjualan. Yang mana cara mendapatkannya yaitu EBIT dibagi penjualan, lalu kita kalikan dengan 100%. Lalu dapatlah hasilnya pada tahun 2018 yaitu 12,4%. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 11,7%. Selanjutnya, net profit margin, yaitu perbandingan total jumlah laba bersih dengan total jumlah pendapatan perusahaan atau penjualan, yang mana cara mendapatkannya itu EBT kita bagi dengan penjualan dikali 100%, yang mana hasilnya pada tahun 2018 yaitu 7,28%, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan sekitar 4,32%. Lalu selanjutnya, return on asset menunjukkan presentase seberapa menguntungkan aset perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Mana cara mendapatkannya yaitu EBIT kita bagi dengan total aktiva, lalu kita kalikan dengan 100%. Yang mana hasilnya pada tahun 2018 yaitu sekitar 4,46%, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sekitar 4,19%. Lalu selanjutnya, return on equity adalah ukuran dari profitabilitas bisnis dalam kaitannya dengan ekuitas. Dan cara mendapatkannya itu dengan cara EAT, kita bagi dengan modal sendiri, lalu kita kali dengan 100%. Yang mana pada tahun 2018 didapatkan sekitar 2,19%, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 0,86%. Lalu selanjutnya yaitu return on investment adalah rasio uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi relatif terhadap jumlah uang yang diinvestasikan. Yang mana cara mendapatkannya dengan EAT kita bagi dengan investasi kita kali dengan 100%. Yang mana hasil pada tahun 2018 23,31%, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 8,76%. Dan yang terakhir yaitu earning per share atau EPS adalah nilai moneter dari pendapatan per saham biasa untuk perusahaan. Cara mendapatkannya yaitu dengan EAT kita bagi dengan jumlah saham yang beredar. Didapatkanlah pada tahun 2018 sekitar Rp8, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp3. Maka dari sinilah dari analisis rasio tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa kinerja perusahaan PT Semen Batu Raja Tbk pada tahun 2018 dan 2019 yaitu mengalami penurunan pada tahun 2019. Terlihat dari harga pendapatan per saham biasanya, yaitu pada tahun 2018 didapatkan Rp8 per lembar saham, sedangkan pada tahun 2019 yaitu menurun menjadi Rp3. Selain itu, jumlah laba bersihnya juga merosot, yaitu pada tahun 2018 sekitar 76,707 miliar. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 30,07 miliar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.